Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian pekerjaan pada usia media. Pada zaman dahulu, relatifnya hanya sedikit orang yang hidup sampai usia media dan hanya sedikit yang tetap bekerja selama sepanjang periode ini. Perubahan dalam pola kerja dan kondisi yang ada terjadi lebih lambat daripada yang terjadi sekarang ini. Maka secara relatif hanya sedikit pekerjaan yang dipengaruhi perubahan demikian dan mereka yang terpengaruhi hanya menderita sedikit. Semua ketentuan tersebut sekarang telah berubah, di mana banyak pekerjaan usia media saat ini yang terpaksa harus bekerja. Banyak pekerjaan usia media yang dipengaruhi oleh berbagai perubahan ini dalam kondisi yang ada sekarang daripada kondisi masa lalu. Menurut laporan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat, ada 33,7 juta orang pria atau wanita usia media yang masih bekerja pada tahun 1972. Berdasarkan angka tersebut, maka perkiraan mereka yang masih bekerja pada tahun 1990 akan mencapai 45,9 juta. Baiklah, selanjutnya penyesuaian terhadap keluarga. Keadaan keluarga memegang peranan penting pada individu dalam melakukan penyesuaian diri. Susunan individu dalam keluarga, banyaknya anggota keluarga, peran sosial individu, serta pola hubungan orang tua dan anak dapat mempengaruhi individu dalam melakukan penyesuaian diri. Keluarga dengan jumlah anggota yang banyak mengharuskan anggota untuk menyesuaikan perilaku dengan harapan dan hak anggota keluarga yang lain. Situasi tersebut mempermudah penyesuaian diri, proses belajar, dan sosialisasi, atau justru memunculkan persaingan, kecemburuan, dan agresi. Kemudian materi yang selanjutnya adalah perubahan peran dengan pasangan. Penyesuaian dengan pasangan merupakan salah satu aspek dari penyesuaian dalam perkawinan. Untuk mencapai keberhasilan dalam perkawinan ini dibutuhkan kemampuan dari masing-masing pasangan untuk bisa menyesuaikan diri dan berperan secara aktif dalam mencapai tujuan bersama. Gaya penyesuaian masing-masing subjek tampak berbeda. Ada yang menyesuaikan dengan cara berkomunikasi dan dengan mengalah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi apabila terjadi konflik atau perbedaan pendapat dengan pasangan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian masing-masing subjek dengan pasangan masing-masing, yaitu konsep pasangan ideal, pemenuhan kebutuhan, kesamaan latar belakang, minat dan kepentingan bersama, keserupaan nilai, konsep peran, dan perubahan dalam pola hidup. Namun, tampaknya komunikasi dan rasa mengalah merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan penyesuaian dengan masing-masing pasangan. Lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang penyesuaian terhadap pihak pasangan dan penyesuaian diri dengan masa kakek nenek. Yang akan saya jelaskan pertama itu penyesuaian terhadap pihak pasangan, yang mana dalam hal ini dibutuhkan kemampuan dari masing-masing pasangan untuk bisa menyesuaikan diri dan berperan secara aktif untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kedua, itu tentang penyesuaian diri dengan masa kakek nenek. Dalam hal ini, penyesuaian diri perlu dilakukan sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua yang dapat memberikan contoh kepada anaknya atau cucunya, dan dalam hal ini kita akan lebih fokus untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan mencapai tujuan bersama dalam lingkup keluarga. Perkenalkan, nama saya Rika Zahara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyesuaian diri dengan hidup sendiri pada usia dewasa madya. Pada usia dewasa madya, biasanya penyesuaian diri dengan hidup sendiri berkaitan dengan seseorang sebagai pasangan, menyesuaikan diri dengan orang tua yang lanjut usia, dan membantu remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Dan biasanya bagi wanita yang masih hidup melajang timbulnya perasaan kecewa karena melewati usia ideal menikah, dan perasaan khawatir terhadap masa tua menjadi perasaan menerima serta merasa puas dengan kehidupannya saat ini. Serta pada masa ini juga wanita lajang memiliki kekhawatiran tentang ekonomi dan meningkatnya rasa frustasi dari kenyataan bahwa promosi kurang bukan karena rendahnya kemampuan yang dimiliki,
Dan pada masa ini juga wanita yang diharapkan dapat memikul tanggung jawab dan merawat orang tuanya yang berusia lanjut, sehingga mau tidak mau dia harus membatasi kegiatan sosialnya. Sedangkan bagi pria lajang biasanya pada masa dewasa remaja ini lebih beruntung karena belum memiliki tanggung jawab keluarga dan memiliki banyak waktu untuk pekerjaan dan dapat berpindah kerja dengan bebas ke bidang-bidang yang lebih tersedia. Dan umumnya pada masa ini pria lajang pada masa dewasa remaja mencapai puncak karirnya.